Oke, video kali ini saya akan membahas dua motor yang akhir-akhir ini diperbincangkan persaingannya, yaitu Honda CBR 150R dan Yamaha R15 W3. Kedua motor ini memang sedang hangat jadi perbincangan di dunia motor, terutama kelas sport fairing 150cc. Apalagi dengan hadirnya CBR 150R model terbaru tahun 2021 ini, apakah mampu bersaing ketat atau memenangkan persaingan di kelas ini? Kali ini saya akan bahas secara spesifikasinya, dan saya akan beropini di beberapa poin mana yang lebih baik. Saya di sini tidak memasukkan Suzuki Gesic R150 di video ini ya, karena di video saya sebelumnya sudah saya bahas ketiga merek motor ini sebelum CBR 150R 2021 hadir. Oke, saya akan bandingkan CBR 150R 2021 dan R15 W3 melalui beberapa poin berikut ini. Desain kedua motor ini sama-sama sporty. Bedanya di karakter garis desainnya. CBR lebih tajam-tajam, sedangkan R15 lebih dinamis. CBR 150R ini desainnya sangat mirip kakaknya, yaitu CBR 250RR. Sedangkan R15 W3 ini mengandung desain seperti kakaknya, seperti R1 dan juga R6. Lebih suka yang mana? Kembali ke selera kalian masing-masing ya. Kalau saya pribadi sih lebih suka R15 W3. Alasannya karena lebih moge look saja sih. Sekarang saya akan bandingkan spesifikasi mesin kedua motor ini. Dari kapasitas mesin, CBR 150R 149,16 cc, sedangkan R15 W3 155,1 cc. Dari konstruksi mesin, CBR 150R pakai DOHC 4 klep, sedangkan R15 W3 pakai SOHC 4 klep. Keduanya sama-sama berpendingin air. Untuk diameter kali langkah, CBR 150R 57,3 x 57,8 mm, sedangkan R15 W3 58 x 58,7 mm. Dari rasio kompresi, CBR 150R 11,3:1, sedangkan R15 W3 11,6:1. Untuk tenaga, CBR 150R 16,9 HP di 9.000 rpm, sedangkan R15 W3 19 HP di 10.000 rpm. Untuk torsi, CBR 150R 14,4 Nm di 7.000 rpm, sedangkan R15 W3 14,7 Nm di 8.500 rpm. Keduanya sama-sama 6 speed ya. Kemudian keduanya punya fitur yang sama, yaitu assist and slipper clutch. Namun di R15 W3 lebih unggul karena ada fitur lagi, yaitu VVA atau Variable Valve Actuation, yang membuat tenaganya lebih nendang di putaran atas. Jadi untuk mesin saya lebih suka R15 W3 karena ya mesinnya lebih besar, tenaga lebih oke, dan juga sensasi VVA-nya itu juga oke. Sekarang saya akan bahas kaki-kaki kedua motor ini. Dari suspensi depan, keduanya sama-sama pakai upside down, namun beda merek. CBR 150R pakai Showa, sedangkan R15 pakai Kayaba. Karakternya juga beda. CBR 150R empuk, R15 W3 kaku. Lalu suspensi belakang keduanya sama-sama fix, tidak bisa di setel tingkat redamannya. Kemudian ban, keduanya sama-sama pakai ban IRC Roadwinner, tapi beda ukuran untuk yang belakang. Yang depan sama pakai ukuran 100/80/17. Yang belakang beda. CBR 150R pakai 130/70/17, sedangkan R15 W3 pakai 140/70/17. Untuk velg yang depan pakai ukuran sama, yaitu 2,5 inch, sedangkan yang belakang CBR 150R pakai 3,5 inch, R15 W3 4 inch. Bentuk velgnya sama, pakai palang 5 model Y, tapi bedanya di CBR 150R itu Y-nya tegak, sedangkan R15 W3 Y-nya miring. Lalu untuk rem, CBR 150R ada tipe non-ABS dan ABS, sedangkan R15 W3 hanya non-ABS. Bentuk piringan cakramnya juga beda. Di CBR 150R model gelombang, sedangkan R15 W3 pakai lingkaran biasa. Jadi untuk kaki-kaki, saya lebih suka R15 W3 karena kelihatan lebih besar dan padat.
Untuk lampu, CBR 150R Full LED, baik itu lampu dekat, lampu jauh, DRL, sein, lampu belakang, dan juga lampu rem. Sedangkan lampu R15W3 untuk sein masih halogen, lainnya sudah LED. Untuk fitur lainnya, CBR 150R punya fitur ESS atau Emergency Stop Signal yang bekerja seperti hazard, namun otomatis menyala ketika mengerem mendadak di atas kecepatan 60 km/jam. Nah, kalau di R15W3 ada fitur hazard yang bisa diaktifkan melalui tombol secara manual. Jadi untuk lampu, saya lebih suka CBR 150R karena lebih modern. Dan juga yang unik dan sama dengan CBR 250RR yaitu sein depan yang menjadi satu dengan DRL. Speedometer kedua motor ini sama-sama sudah full digital. Namun kelengkapan infonya nggak sama. Oke, kita sebutkan satu-satu dari indikator dulu ya. Dari netral, keduanya ada. Lampu jauh, ada semua. Cek engine, ada semua. Suhu, ada semua. Sein, ada semua. Tapi untuk CBR 150R itu terpisah antara sein kiri dan kanan. Sedangkan R15W3 itu jadi satu. Lalu yang ada di CBR 150R dan tidak ada di R15W3 yaitu indikator ABS untuk yang tipe CBR tipe ABS. Kemudian yang tidak ada di CBR 150R tapi ada di R15W3 yaitu shift light atau penanda waktunya ganti gigi. Lalu kita ke panel digitalnya. Dari penunjuk putar mesin ada semua. Di CBR limitnya 10.500 rpm, sedangkan R15W3 11.000 rpm. Lalu ada penunjuk posisi gear, penunjuk kecepatan, sisa bahan bakar, dan ada jam juga, odometer. Nah, di CBR info jam dan odometer terpisah, sedangkan R15W3 itu jadi satu. Di info speedometer itu ada banyak info lainnya juga. Misalnya trip meter 1 dan 2, konsumsi bahan bakar rata-rata, dan juga secara real time. Lalu ada detail yang ada di R15W3, tapi tidak ada di CBR 150R yaitu sapaan dan VVE. Dan kedua motor ini juga punya dua tombol yaitu select dan reset untuk menyeting jam dan odometer. Jadi untuk speedometer saya lebih suka R15W3. Bentuknya lebih besar, info lebih lengkap, dan mudah dipantau meskipun saya kurang suka dengan info jam dan odometer yang jadi satu. Membuat saya tidak bisa memantau jam dan odometer secara bersamaan. Untuk tombol-tombol di stang, sebelah kanan di CBR 150R hanya ada tombol starter. Sedangkan R15W3 ada starter, engine kill switch, dan juga hazard. Untuk sebelah kiri sih sama, ada tombol lampu dekat, lampu jauh, pass beam, sein, dan klakson. Namun bedanya di peletakan tombol pass beam di kedua motor ini beda. Di CBR itu berada di jangkauan jari telunjuk, sedangkan R15W3 jadi satu dengan tombol lampu dekat dan lampu jauh. Jadi menekannya pakai ibu jari. Jadi untuk tombol-tombol lebih baik Yamaha R15W3 karena lebih banyak dan fungsional. Tangki bahan bakar kedua motor ini sama, dilapisi cover secara menyeluruh. Untuk saya pribadi sih oke ya untuk meminimalisir kebocoran ketika kecelakaan. Namun bagi sebagian orang, tangki seperti ini membuat kesan kopong. Untuk kapasitas tangki bahan bakar, di CBR itu 12 liter, sedangkan R15W3 itu 11 liter. Meskipun secara visual bentuknya lebih besar R15W3, tapi secara kapasitas lebih besar CBR. Jadi untuk tangki bahan bakar lebih oke Honda CBR 150R, karena lebih besar. Oke, sekarang saya akan bahas dimensi kedua motor ini. Dari panjang, CBR 150R 1983 mm, sedangkan R15W3 1990 mm. Dari lebar, CBR 150R 700 mm, sedangkan R15W3 725 mm. Dari tinggi, CBR 150R 1077 mm, sedangkan R15W3 1135 mm. Dari tinggi tempat duduk, CBR 150R 782 mm, sedangkan R15W3 815 mm.
Untuk jarak sumbu roda, CBR 150R 1310 mm, sedangkan R15W3 1325 mm. Untuk jarak terendah ke tanah, CBR 150R 160 mm, sedangkan R15W3 155 mm. Untuk berat motor, CBR 150R 137 kg untuk yang non-ABS dan 139 kg untuk yang ABS. Sedangkan R15W3 137 kg. Jadi secara dimensi lebih besar R15W3. Cocok untuk kalian yang punya postur tinggi di atas 170 cm. Sedangkan CBR 150R lebih cocok untuk postur tinggi di bawah 170 cm. Untuk rangka kedua motor ini juga berbeda. Di CBR 150R pakai model tralis, sedangkan R15W3 pakai model perimeter atau Yamaha menyebutnya Delta Box. Jadi untuk saya pribadi sih lebih suka rangka R15W3 karena secara tampilan terlihat lebih kokoh dan padat. Tapi untuk masalah kekuatan atau ketahanan rangka kedua motor ini tergantung penggunaan dan perawatan ya. Posisi berkendara kedua motor ini punya perbedaan yang cukup terasa meskipun sama-sama sport fairing. Untuk posisi stang di CBR 150R itu apriuk, membuat tangan kita lebih tinggi dari tempat duduk. Badan jadi tidak terlalu membungkuk. Untuk posisi kaki ketika naik ke full step juga nyaman, karena posisinya nggak terlalu mundur juga nggak terlalu naik. Jangkauan kaki ke tanah juga cukup nyaman meskipun nggak terlalu napak untuk saya yang tingginya 167 cm. Joknya juga pas, ukuran dan juga tekstur busanya. Sedangkan untuk posisi stang R15W3 itu underyoke, membuat tangan kita kurang lebih sejajar dengan tinggi tempat duduk. Badan jadi sangat bungkuk, bahkan paling bungkuk di kelasnya. Untuk posisi kaki naik ke full step lebih mundur dan naik. Tapi kalau kita lihat kurang mundur sedikit lagi ya, supaya posisinya lebih sporty lagi. Jangkauan kaki ke tanah juga lebih tinggi, membuat kaki saya lebih jinjit. Joknya lebih panjang dan lebih tebal, tapi tekstur busanya sama dengan CBR 150R. Nggak terlalu empuk, juga nggak terlalu keras. Jadi untuk posisi berkendara, keduanya memang punya rasa sendiri. Tergantung kita sih, mau yang nyaman atau yang pegal. Untuk posisi penumpang, di CBR 150R itu sangat nyaman di kelasnya. Joknya cukup lega, posisi kaki juga pas, jarak ke pengendara nggak terlalu jauh, dan juga selisih tinggi jok penumpang dan pengendara tidak terlalu jauh. Sedangkan di R15W3 itu posisi penumpang tidak nyaman. Bukan yang paling tidak nyaman sih, tapi kurang nyaman saja dipakai berboncengan, baik penumpang maupun pengendara. Joknya cukup keras meskipun ukurannya cukup memadai. Posisi kaki sih masih nyaman-nyaman saja. Untuk jarak ke pengendara sih lumayan jauh, karena posisi berkendaranya sangat membungkuk. Jadi untuk posisi penumpang, saya lebih suka Honda CBR 150R karena lebih nyaman. Bicara penggunaan, kedua motor ini mempunyai kecocokan yang berbeda ya. CBR 150R lebih cocok dipakai harian terutama di perkotaan yang lalu lintasnya cukup padat. Karena posisi berkendaranya nyaman dan tarikan awalnya sangat pas dipakai stop and go. Dan juga masih oke untuk dipakai touring. Sedangkan R15W3 lebih cocok dipakai di sirkuit karena posisi berkendaranya sangat sporty. Kalau untuk dipakai di jalan raya atau harian, lebih oke di jalur yang bebas hambatan. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau saya pribadi sih CBR 150R cocok digunakan sebagai motor satu-satunya untuk harian ataupun jalan-jalan. Kalau R15W3 lebih cocok sebagai motor kedua, karena tidak cocok dipakai harian apalagi yang kondisi jalannya padat dan jalur turunan. Jadi harus punya motor lain dulu untuk dipakai harian. Mengenai konsumsi bahan bakar, pengalaman saya pribadi sih lebih irit R15W3 daripada CBR 150R. CBR 150R saya dapat angka 44,7 km per liter. Sedangkan R15W3 saya dapat 49 km per liter. Lagi-lagi saya harus bilang nggak semua pengguna mendapatkan angka yang sama dengan saya.
bisa lebih boros atau lebih irit. Semua tergantung cara berkendara dan kondisi jalan yang dilalui. Dan juga pasti banyak yang pro dan kontra dengan hasil saya. Ada yang berpendapat sama, ada juga yang berbeda. Untuk harga, CBR 150R berada di harga mulai Rp36.180.000 hingga Rp41.180.000 on the road Jakarta, tergantung tipe dan warna. Sedangkan R15 V3 berada di harga Rp37.280.000 on the road Jakarta. Kalau R15 V3 ini hanya ada satu varian atau tipe, jadi harganya hanya satu opsi saja. Untuk perawatan, kedua motor ini masih terbilang sama-sama mudah ya. Untuk bengkel resmi masih lebih banyak Honda daripada Yamaha, tapi masih cukup mudah dicari. Sedangkan untuk spare part juga masih cukup mudah dijumpai, baik itu original atau aftermarket. Untuk harga spare part ini banyak yang berpendapat lebih murah Yamaha. Saya sendiri kurang tahu kalau tentang ini. Boleh deh kalian bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Dari segi komunitas, R15 V3 lebih banyak ya, karena penggunanya cukup banyak sih, jadi nggak heran kalau komunitasnya lebih banyak. Sedangkan CBR 150R yang model terbaru 2021 ini masih belum terlalu banyak komunitasnya, mengingat motor ini baru saja rilis tahun ini. Jadi penggunanya belum sebanyak R15 V3. Tapi biasanya pengguna CBR 150R model 2021 ini lebih dominan ikut komunitas CBR yang sudah hadir sebelum model terbaru. Ya mungkin kalau penggunanya mulai banyak, pasti akan ada komunitas khusus pengguna CBR 150R model 2021 ini. Oke, mungkin itu saja ya video perbandingan saya mengenai Honda CBR 150R 2021 versus Yamaha R15 V3. Video ini saya buat berdasarkan opini saya pribadi secara jujur dan apa adanya, tanpa ada afiliasi dari kedua merek ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang bingung membeli antara kedua motor ini. Intinya keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak semua orang punya kelebihan dan kekurangan yang sama seperti yang saya jelaskan tadi. Antara kedua motor ini akan sesuai dengan orang yang tepat. Sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa like, share ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Komen di bawah apabila ada pertanyaan, kritik, atau saran. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojoirko038. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.